Mungkin ada trouble tadi di alat. Tapi anak akan coba membawa satu topik yang akan membawa kita menyelami samudra kulni ini dengan kafah. Tak bisa dipungkiri, jemaah. Ketika saya mengatakan kepada kalian anak-anakku yang di belakang bahwa tulisan yang saya munculkan di slide kedua adalah selami samudra kulni ini dengan kafah untuk menjadi kebanggaan negeri. Coba simak kalimat ini baik-baik Bapak Ibu. Anak terlahir dari pesantren. Anda pun pernah terlahir dari pesantren anak-anak bulan di belakang. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap ibu atau seorang ayah ketika anaknya mau masuk ke pesantren, saya yakin setiap ibu atau bapak ketika awal mula anak itu masuk ke gerbang pesantren Kulni, Anda yakin banget ibu itu memegang pundak seorang anak sambil mengatakan apa? Nah, yang betah di bodoh ini. Saya tanya dulu, Anda mau lihat layarnya? Nih, saya muncul layarnya. Anda lihat Bapak Ibu? Kelihatan dong? Nah, nanti ada live di YouTube Kulni TV. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. 1 bulankah santri baru di sini? Atau 3 tahunkah santri lama di sini? Ketika awal masuk ke pesantren, Anda yakin semua orang tua pasti pernah berbisik di telinga anaknya di gerbang Kulni hari itu. Nah, yang petani bodoh ini. Anak itu polos, 0, 0, belum tahu awal Kulni hari itu. Anak itu belum punya kawan, anak itu belum tahu siapa nanti akan mengajarkan dia, belum tahu di mana asramanya. Dia 0, 0. Pernahkah ada saat itu merangkul anak itu sambil mengatakan, ayo kita berjuang di sabda Allah. Detik per detik you lalui people di belakang. Baru saya bicara seperti ini saja, anak-anak Anda di belakang langsung berpikir, oh iya benar, orang tua pernah mengatakan itu. Lama-lama Anda pamitan dan mengatakan kepada anak itu, nah, mama pulang dulu saya. Bapak pun mengatakan dengan gagal mengatakan, nah, berjuang, Bapak Ibu doakan dari rumah. Dan saat itu ada yang melambaikan tangan sambil mengatakan, nah, selamat berjuang ya di Kulni. Dan anak itu saat itu mengatakan, Bismillah ya Allah, saya akan berjuang dari langkah pertama di Kulni. Yang kedua, tidak sedikit seorang ibu, dia berbisik Pak di tanah Palu, Sulawesi Tengah. Ibu itu dia mengatakan di satu aula, dia mengatakan dengan cinta kepada anaknya, dia sambil duduk mengatakan kepada anak itu apa yang dikatakan ibu itu. Nah, ibu itu belum bisa sholat sempurna. Bapaknya memegang pundak anak itu sambil mengatakan, nah, bapakmu juga belum bisa sholat sempurna. Nah, ibumu belum bisa membaca Al-Quran, bager kasep gelis belum bisa baca Al-Quran, tapi aku mohon aku harus bisa. Bukankah ini impian kita ya Allah? Ketika kita berlumur dengan dosa, ketika kita jauh dengan the power istighfar, justru dekat dengan neraka Allah, yang akan angkat tangan nanti di hadapan Allah adalah pahlawan-pahlawan Anda di belakang sana. Mereka akan mengangkat tangan, ya Rabbana anala ardu bihada. Aku tak rela ya Allah jika aku masuk ke surga sedang orang tua masuk ke neraka ya Allah. Aku bisa sholat, aku bisa menyelami samudra Al-Quran, aku bisa mengenalmu karena orang tuaku yang pernah membesarkan aku di Kulni. Ada guruku, ada kiaiku ya Allah. Ij'al hadza wasilah lil usul ila jannatika ya Rabbana. Jadikan jembatan menuju surga melalui orang tua kami ini ya Allah. Anda menjadi orang
orang yang beruntung hari ini. Banyak yang cemburu dengan Kulni hari ini, jemaah. Ketika Kiai bulan lalu mengatakan Dewi Chandra, jangan lupa seperti biasa tanggal 6 di Kulni. Ketika kami sharekan tanggal 6 di Kulni, banyak kawan-kawanmu SMP, SMA, para orang tua di luar sana, mereka, Pak Chandra, aku pengen banget duduk manis mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Mereka pengen banget bersantai seperti Anton Ahibbat di Villa. Mereka pengen banget punya anak yang bisa pesantren. Tapi kadang-kadang mirisnya, orang yang sudah masuk ke pesantren baru 1 tahun, dia sudah tidak tahan di pesantren. Dan dia mengatakan, lebih baik saya kembali ke SMP, lebih baik saya kembali ke sekolah luar. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu titik otak, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, yang diciptakan oleh Allah, yang terletak tepat di belakang dahi kita, jemaah. Namanya adalah prefrontal cortex. Hei, kelas 3 dan santri baru, pasti antum semua mengatakan, Pak Happy, apa itu prefrontal cortex? Ini materi gak bakal antum temukan di dalam kelas. Ketika kami Zoom bersama pakar parenting di Jakarta Convention Center hari itu, Masya Allah, ternyata anak-anak milenial hari ini banyak yang korteksnya sudah kena, Bapak. Bersyukurlah antum yang ada di pesantren, jauh dari handphone, jauh dari gadget. Kenapa? Karena korteks antum di pondok ini terjaga dengan baik-baik Al-Quran. Seperti Pak Kiai katakan tadi dengan BMW-nya, Anak baru tahu ada BMW Ustaz di sini. Anak dapat memproduk hari ini BMW. Kayaknya setiap parenting belum ada BMW, baru tertutup dari antum BMW. Coba tanya, masih ingat gak Bunda BMW itu apa? B-nya apa? Pintar ya. M-nya apa? Masya Allah. W-nya apa? Pasti banyak mencatat untuk status di WA hari ini. Boleh juga nih. Itu yang akan menjadi konteks yang terjaga, dong. Anak SMP, Bapak punten, anak SMP di luar sana, acara sama, acara MPLS kemarin, Allah karim. Sorotan makanya para psikolog udah mengcapture konteks yang kena nih anak. Kenapa? Hidupnya tak jauh dari gadget. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan anak itu kena korteks, dan korteks yang terletak tepat di belakang dahi. Coba kan, di belakang, santri baru, anak mau lihat dulu. Santri baru, angkat tangan kanannya, mulai. Jangan malu, nggak bakal hipnotis. Sok angkat, turunkan tangannya. Sebentar ya nak ya. Sekarang kita tanya orang tuanya. Orang tua santri baru, angkat tangan. Alhamdulillah. Saya kayak wali kelas hari ini ya. Ya saya musola lah. Sebentar dulu Bapak Ibu. Santri lama, angkat tangan. Iya. Saya tahu. Mana santri lama kayak gitu tuh Bapak. Orang tua santri lama, mana? Cuma berlima. Oh, iya Bunda ya. Bunda ini anaknya santri baru iya, santri lama iya. Setiap karakter santri baru, santri lama itu unik dan tidak mungkin sama. Pasti dalam segmen ini kita kupas tuntas sama-sama jemaah. Kita akan on air hari ini. Saya minta kerjasama antum hari ini. Ada satu segmen yang mana membawa antum ke satu titik, bahwa ketika ada tulisan Are you ready? Anak kangen banget nih kalau kayak gini. Biasanya orang Cikande, Rangkas Bitung, Lebak jago-jago bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris versi Cikande juga nggak apa-apa. So, buktikan hari ini bisa sinergi nggak antara santri dengan orang tua. Ketika saya tanya, are you ready? Oh, Masya Allah. Kata Pak Kiai kan jago-jago bahasa Inggris di sini ya. Masih ingat korurah untuk yokok mufradat al-yawm. Hey brother sister, sebelum saya lihat ke Istana Bogor melalui audionya saya tanpa visual di 102,7, Mbak Vera standby. Ketika kami mengatakan are you ready, jawaban Kulni adalah yes sir. Cuma 2 kata, soal apa ya? Are you ready? Yes sir.
Sebentar, santai sebentar. Ente mah udah biasa. Ini bapak-bapak ibu-ibu nih. Resep saya. Biasanya versi Rakas gitu. Pak Bu, are you ready? Yes. Subhanallah. Ada bapak yang di belakang nih, kebalik. Sir, yes. Gitu ya. Apa-apa. Yang di zona belakang, are you ready? Yes. Subhanallah. Bismillah. Anda rindu gaun takbir antum, tunjukkan takbir antum untuk negeri ini. Takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nama saya Happy Chandra, Bapak Ibu. Nama saya Happy Chandra. Saya asli Tasikmalaya, tapi tinggal di Bogor lama. Kalau ada mengatakan, Pak Happy, kau berani-beraninya kau bicara di Kulni, apakah kau berani pesantren? Nah, Anda nggak berani bicara di depan Kulni hari ini kalau saya pun nggak pernah duduk seperti putra putri Anda di belakang sana. Saya anak Tasikmalaya Selatan, Bapak Ibu, anak Tasik Kidul, jauh banget, orang Turki turunan Kidul. Saya asli Pamijahan, ya. Kalau untuk Pamijahan, Anda ahlan wa sahlan. Wallahi, sebelum masuk ke pondok, saya termasuk orang berdiam, Bapak, jarang ngomong. Sebelum masuk ke pesantren, saya termasuk orang yang kalau di kelas duduk yang paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kalau guru mendekati, anak baca doa ya Allah, takut banget anak disuruh maju ke depan. Anak ceritakan dulu depan santri baru, santri lama, dan para orang tua yang kami bangga. Kok tiba-tiba bulan Februari, hari itu tahun 90, saya kelas 3 SD, Bapak. Pagi-pagi itu Bapak mengatakan, nah, nanti malam ada acara kreasi seni. Itu panggung sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Di situ saya teriak depan Bapak, udah tahu anakmu ini gak pernah ngomong, udah tahu anakmu ini gak pernah tampil. Daripada acara hancur, lebih baik kasih dia lain. Daripada saya MC jadi pembawa acara dan hancur acaranya, lebih baik kasih dia yang lain. Itulah kehebatan seorang ibu. Ibu keluar dari kamar, dia membawa kertas sambil mengatakan, gak boleh saya gak ngomong kayak gitu. Nih, ibu kasih kau tulisannya. Kau nanti tampil dan kau tinggal baca. Anda tahu tulisan ibu untuk membawa acara hari itu, tulisannya 15 lembar bolak-balik. Kita berarti berapa lembar? MC Kulni setiap anak kesini 1 lembar jadi dia. Udah kayak acara MC Panasonic Global Award gitu ya. Dulu Kak, zaman anak MC, zaman Abu Jahal. Zaman Abu Jahal MC. Belum ada yang kayak gini kawan. Anak MC waktu itu syukur. Anak MC pakai map di warna batik pula. Ya sekian. Habis itu panggungnya beri di balai desa, Bapak. Anak bawa kertas 15 lembar bolak-balik. Bapak mendorong saya dari belakang. Panggungnya terbuat dari kayu dan besi, ukurannya 1 meter. Disandar oleh belum minyak tanah 4 di bawahnya. Di situ apa yang terjadi? Anak pegang itu mikrofon, anak pegang itu kertas yang batik 15 lembar itu. Sebelum anak bicara terjadi gempa 8,9 sekali. Di situ anak mulai bingung, ya Allah, ngomong apa? Anak SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak di bawah, MC-nya turun, MC-nya turun. Di situ anak bilang, Allah Akbar, anak belum ngomong sudah teriakin di sini. Coba, anak ceritain dulu nih, sebelum sampai hari ini kenapa bisa terjadi? Apa yang terjadi? Bapak Ibu menyelusup dari sekian kerumunan orang. The power of birrul walidain. Kekuatan energi seorang bapak dan ibu hadir hari ini, itu berikan spirit bagi mereka. Seperti Bapak Ibu memberikan spirit kepada saya di atas panggung kecil hari itu. Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang, dan Bapak mengangkat jempol sambil mengatakan, ayo. Dalam hati saya, enak kali Bapak gue ini. Dia yang nyorong dan ada ditinggal di sini. Kepala desanya orang Batak. Gara-gara anak ngomong kayak gini, anak pegang itu kertas, saudara. Saat itu anak katakan, hadirin, 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 selanjutnya sambutan kepala desa, silakan. Enak gak bisa kayak gitu? Anda pun tertawa, gak enak banget dilihatnya, Pak. Di situ anak mulai turun ke belakang panggung, gara-gara anak SD itu mengatakan semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung.
menuju ke belakang panggung. Anak nangis di belakang panggung. Datang itu kepala desa orang Batak, dia pegang pundak saya sambil mengatakan, apa hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desa, di sini kan bisa kau katakan sebutan kepala desa. Dengan segala hormat kami persilakan, gak enak kali kau panggil aku. Ambil untuk menangis lagi di belakang panggung. Ana cari Aina bawa Obi mana bapak ibuku. Enak banget dia tidur dan ada ditinggal di belakang panggung sendiri pula. Antum tahu Pak, di mana bapak ibu saya? Ternyata bapak ibu saya lagi di belakang balai desa, lagi menikmati kopi panasnya. Sakit hati muda. Di situ anak teriak depan bapak ibu. Rabu malam, saya masih ingat malam itu. Saya teriak, Pak, ini gara-gara bapak. Udah tahu ada pun nggak bisa tampil, bapak suruh anakku tampil, ini yang terjadi. Saya lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik depan ibu saya, dan ibu saya itu langsung turun dari kursinya. Dia mengambil kertas itu per lembar pun, dan dia tumpuk per halaman sampai berlinang air matanya. Anda tahu bapak, ibu itu mengatakan apa? Mukjizat cinta dari kalimat ibu. Dia mengatakan, nah, ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang malam ini. Nah, ibu ikhlas, kau diusir dari atas panggung kecil hari ini. Ibu ikhlas, ibu menulis sekian lama tulisan ini biar kau bisa tampil di depan banyak orang. Dan sekarang kau lempar di kertas. Tapi kau harus ingat kalimat ibu baik-baik. Suatu saat kau harus belajar di pesantrennya. Kalimat ibu itu indah, berbisik di telinga anak sambil memeluk. Kau harus ke pesantren nanti lah, biar kau bisa mengenal roh lebih dalam. Dan suatu saat, kau bukan MC di panggung kecil ini anakku. Bisa jadi 20 tahun lagi, kau bisa MC di Istana Negara Republik Indonesia. Ternyata doa itu terkabul, Pak. Masuklah anak ke pesantren Darussalam Gontor tahun 98 hari itu. Baru seminggu Pak, Ada udah keluar kalau sudah. Anak telepon ibu anak. Bu, terbetah ya saya Bu. Mendingan saya balik lagi ke kasih. Ibu saya mengatakan apa? Hanya satu kata, bertahan. Jadi santri baru, andaikan kau memberikan senyuman indah untuk orang tuamu, itu akan memberikan percikan kebahagiaan di rumah. Tapi satu kali saja kau santri baru mengatakan, atau santri lama, kayaknya saya harus pindah dari pondok ini. Berarti kau kalah di medan peperangan di alam Samudra Poli ini. Kau baru seminggu sudah mengatakan, Bu, saya pulang. Jangan sampai ibunya bilang, ya udah nak, sok kamu pulang aja ke sini. Berarti sama-sama errornya antara orang tua dan anak. Bisakah Anda katakan, nah, bertahan Bu. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 7 tahun, sampai 10 tahun Pak Bu, bertahan. Baru diizinkan kiai untuk pulang hari itu. Ahibbatifillah, ini real cerita kami. Berarti Anda pun pernah duduk seperti mereka. Apa sih saya apa ya? Calon MC istana. Sampai mana tadi Pak saya? 2007, 2008, Masya Allah, Allah menggerakkan kami ke satu titik. Akhirnya apa? Pasti antum semua pernah melihat di satu titik. Anda pernah berada di satu titik, dan kami berkiprah sebagai MC di Istana Negara. Nanti tanggal 17 Agustus, pasti Bapak Ibu pernah mendengar di Istana Negara